Oke, welcome back to my channel Richendro. Sekarang kita lagi ada di Cherry Pontianak dan di sebelah saya ini sudah ada unit yang akan kita review hari ini, yaitu Cherry Tiggo 9 CSH. Nah, Cherry Tiggo 9 CSH ini mirip seperti yang Tiggo 8 CSH yang udah kemarin kita review, yang dimana CSH-nya itu merupakan singkatan dari Cherry Super Hybrid. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian depannya, dia menggunakan aksesoris diamond seperti ini untuk grillnya, mirip seperti Cherry-Cherry yang lain, yang dimana dia sepertinya banyak sekali aksen-aksen diamond seperti ini. Dan di bagian depan, ini kalau kita lihat, di bagian bawahnya ini ada kamera, karena mobil ini sudah memiliki kamera 360 untuk mobilnya. Dan di bagian bawah, ini ada radar, yang dimana ini juga berfungsi untuk mendukung ADAS dari mobil ini. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk lampu depannya, ini untuk headlampnya dia juga udah full LED, dan untuk bagian bawahnya ini dia kosong, ini sepertinya di RL ya. Dan untuk di bagian bawah ini ada aksen chrome seperti ini dengan detail garis-garis di dalamnya. Dan ini ada tulisan performance. Serta untuk mobil ini dia juga udah dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan dan belakang. Dan kalau kita lihat untuk dimensi mobil ini dia memang cukup tinggi. Ini posisi saya berdiri, dan untuk cupnya itu hampir setinggi dada saya. Nah, lanjut ke bagian samping. Untuk di bagian samping ini, dia ada kisi-kisi ventilasi anginnya yang mengalirkan angin dari bagian depan ke bagian samping untuk aerodinamik. Dan untuk bagian samping ini kalau kita lihat dia juga menggunakan velg yang cukup gede, yang dimana ini dia ring 20 dengan profil ban 245/50. Dan ini ban bawaannya juga udah Kumho. Serta kalau kita lihat untuk di bagian velg ini terlihat sangat mewah, dan untuk velgnya juga ada tulisan luxury teknologi. Nah, kemudian untuk di bagian spion, ini dia spionnya sewarna body dan sudah dilengkapi dengan lampu sen di bagian samping. Serta kalau kita lihat dia juga udah ada blind spot collision monitoring di bagian spionnya. Dan ini spionnya juga udah auto fold. Nah, untuk door handle-nya dia model seperti ini yang akan menjadi rata dengan bodi mobil ketika posisi mobil terlock. Dan ketika ter-unlock dia akan keluar seperti ini. Ini kalau kita lihat untuk bodi di bagian sampingnya, di bagian dekat belakangnya ini dia juga ada agak naik sedikit. Dan ini untuk yang sebelah kanan ini, sepertinya untuk yang di sebelah kanan ini untuk mengisi bahan bakar. Dan yang di sebelah kiri itu nanti akan ada tempat untuk port charging EV-nya. Karena mobil ini dia super hybrid, yang dimana dia merupakan plug-in hybrid electric vehicle, sehingga dia memerlukan bahan bakar bensin untuk mesinnya dan juga memerlukan charging untuk mobilnya. Karena dia bisa mode EV aja. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya ini, dia detail lampunya mirip seperti Cherry lainnya, di mana dia di dalamnya ada garis-garis seperti ini, dan ada DRL-nya juga di bagian belakang, untuk stop lamp-nya juga. Dan ini mobilnya sudah all-wheel drive. Serta kalau kita lihat,
untuk kamera belakangnya dia juga ada, hingga ke bagian sisi spionnya tadi juga ada kamera di bagian bawahnya. Dan ini untuk pintu belakangnya dia juga udah elektrik, yang dimana cukup kita tekan aja tombolnya. Nah, ini kita lihat untuk bagasinya. Untuk bagasinya ini dia cukup luas, dan ini kita juga dapat charging portable-nya, serta untuk chargingnya dia colokannya itu soketnya universal seperti ini. Nah, ini kita lihat untuk deret ketiganya. Untuk kita naikin ini, dia seat di deret keduanya harus agak dimajuin dikit karena ini dia posisinya mentok. Nah, ini kondisi ketika deret ketiga terbuka. Ini untuk deret ketiganya dia juga terlihat masih cukup luas untuk legroomnya. Dan ketika ini diratakan, ini bisa menjadi rata lantai seperti ini. Dan untuk barang bawaannya juga bisa dilihat ini cukup banyak untuk bagasinya, sehingga cukup luas. Dan baris deret keduanya ini juga masih bisa diratain sehingga rata lantai. Terus ini kita lihat untuk bagian bawah. Untuk bagian bawah dia ada tools untuk high repairing kitnya, dan dia udah nggak ada ban serap. Nah, sekarang kita udah ada di bagian depan, dan untuk kap mesinnya ini dia untuk engine bay-nya juga sangat rapi, dan untuk mesinnya ini dia menggunakan mesin 1500 cc dengan ada baterainya juga, karena ini ada komponen elektroniknya untuk EV mode-nya mobil ini. Dan mobil ini diklaim untuk electric mode-nya itu bisa berjalan hingga 180 km plus, dan sekali pengisian daya full dan pengisian bahan bakar full, mobil ini bisa menempuh hingga 1300 km lebih dalam sekali pengisian. Jadi dia cukup irit, dengan konsumsi bahan bakarnya itu kurang lebih di 19 km per liter. Dan ini juga untuk mesinnya, dia akselerasinya sangat kencang, karena untuk mobil dengan sebesar ini, dia bisa berakselerasi 0 ke 100 cuma dalam waktu 5,8 detik menurut klaimnya mereka. Sekarang kita akan lihat ke bagian dalamnya. Sekarang saya udah masuk ke dalam mobilnya, dan ini untuk kuncinya dia mirip seperti kunci Chery pada umumnya, dimana dia dilengkapi dengan fitur lock, unlock, dan juga untuk membuka pintu bagasi belakang, serta ini untuk menyalakan AC dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat untuk di pintunya ini, dia materialnya soft touch untuk bagian atasnya, bagian tengah, bagian armrest, dan untuk bagian bawahnya ini dia juga agak soft touch sedikit. Untuk bagian paling bawahnya ini dia plastik. Nah, untuk pengaturan kacanya dia udah all auto untuk di depan kiri kanan maupun belakang kiri kanan dengan pengunci kaca. Nah, kemudian ini kalau kita lihat, ini ada tuas untuk mengatur posisi jok, dimana tinggal kita tarik mundur, dorong untuk mengatur ketinggian seat. Nah, ini bisa diatur dari sini, dan juga reclining. Ini semua dari seat, dari samping sini. Nah, untuk yang di sisi penumpang juga sama, dan setiap kali kita selesai mengadjust kursi, itu akan muncul notif di head unit, yang dimana kita tinggal tekan save aja. Dan ketika kita buka pintu, ini dia kursinya juga akan mundur sendiri, dan ketika kita tutup, dia akan balik ke posisi yang tadi udah di save.
Untuk bagian atas ini ada tombol untuk lock dan unlock. Serta ini untuk materialnya ini benar-benar premium sekali untuk di bagian dalamnya. Karena untuk di setirnya dia juga sudah soft touch hingga ke bagian atas ini. Ini kalau kita lihat ini juga soft touch semua. Dan ini untuk speakernya dia juga speaker premium dari Sony. Serta dia juga dilengkapi dengan ambient light di bagian bawah. Ini kalau kita lihat ada ambient lightnya di bagian door trim hingga ke bagian dashboard di bagian bawah-bawah sini. Ini ada ambient lightnya. Nah, untuk model AC-nya dia seperti ini, yang dimana untuk nutupnya itu tinggal digeser aja. Mentok kanan dia akan nutup. Terus untuk di bagian pengemudinya ini, kalau kita lihat untuk setirnya, ini dia juga teleskopiknya dan tiltnya itu dia elektrik, sehingga tinggal kita tarik aja tuasnya. Nah, ini dia bisa di adjust dan semuanya itu dilakukan secara elektrik. Untuk setirnya dia juga sama, akan muncul posisi di head unit, tinggal kita tekan save dan dia udah akan langsung ke save. Nah, untuk di head unitnya, ini ada head unitnya. Ini cukup gede, dimana kurang lebih ukurannya 15,6 inci dengan resolusi 2,5K. Dan untuk di MID-nya ini juga sama, layarnya cukup gede dengan ada logo mobil, ada bentuk mobilnya di bagian tengah. Nah, ini kita coba buka pintu. Nah, ini dia juga ada notif untuk pintunya. Jadi untuk informasinya itu dia sangat lengkap dan detail, serta dia juga ada suhu luar, kondisi tuas transmisi, jam, dan indikator-indikator lainnya. Terus ini kalau kita lihat, nah untuk informasinya ini dia cukup banyak yang ditampilin. Ketika kita tekan rem, itu dia mobilnya udah langsung ready to drive. Jadi dia nggak menggunakan start stop button lagi. Kita cuma perlu bawa kuncinya dan injak remnya saja ketika sudah berada di dalam mobil dan dia udah langsung siap untuk dikendarai. Nah, ini kalau kita lihat untuk indikatornya dia juga ada dua, untuk indikator bensin dan juga untuk indikator baterai. Terus untuk ADAS-nya ini dia juga ada di MID-nya, yang dimana mobil ini untuk ADAS-nya itu sangat lengkap. Dia dilengkapi hingga 17 ADAS, dan untuk mobil ini dia dilengkapi dengan 10 airbag. Jadi untuk fitur safety-nya dia juga sangat lengkap. Dan di headrest ini kalau kita lihat ini juga ada bolongan untuk speaker. Jadi speakernya itu juga sampai ke headrest. Nah, kemudian kita lihat ke konsol tengah. Untuk di konsol tengah ini dia ada dua buah cup holder yang dilengkapi dengan tombol-tombol seperti ini. Nah, tombol-tombol seperti ini dia lebih bagus karena agak mendalam ke dalam sedikit, sehingga nggak agak meminimalisir untuk terjadi nggak sengaja ketekan gitu ketika kita menaruh tangan di armrest, karena dia diletakkan agak mendalam ke dalam. Nah, ini cukup bagus, dan tombol-tombolnya ini dia juga tombol fisik, jadi ketika kita sambil berkendara kita bisa meraba-raba dan bisa menekan dan mengakses semuanya secara langsung. Nah, untuk modenya, mode berkendara ini juga dia tinggal diputar modelnya. Nah, normal mode. Sport mode. Untuk mode berkendara ada 3, yaitu Eco, Normal, Sport, dan Sport. Normal mode. Serta untuk mode traksinya dia ada Snow, Sand, sama Off-road. Off-road mode. Eco mode. Untuk setiap perubahan mode dia juga akan ada suaranya. Serta ini kalau kita lihat untuk di tuas tengah ini, yang bagian kiri ini untuk auto AC, AC-nya bisa auto juga, dan ini untuk menyelamatin AC-nya. Dan ini ketika kita tekan, dia akan masuk ke mode settings AC. Tapi kalau kita dari head unit juga bisa, tinggal kita tekan seperti ini. Nah, ini dia juga dilengkapi dengan penghangat setir. Jadi setirnya ini akan menghangat ketika kita tekan ini. Nah, dia akan hangat nanti untuk bagian setirnya.
di bagian atas, bawah, hingga ke bagian untuk setiap posisi di setir dia akan menghangat. Nah, ini kita akan matiin aja karena untuk suhu di luar juga cukup panas. Nah, untuk di settings AC-nya ini dia juga bisa ke deret kedua, yang dimana di deret kedua itu kita bisa set blowernya dari head unit depan, dan di belakang juga ada panel kontrolnya sendiri. Nah, untuk fitur-fitur di head unitnya kurang lebih mirip seperti Tigo 8 CSH yang kemarin, dimana dia untuk setting-settingsnya sudah ditampilin dari head unitnya. Ini juga mungkin mirip dengan Cherry lainnya seperti J6 dan lain-lain. Ini juga ada EV mode-nya, HEV mode-nya, hybrid EV mode. Ini untuk mematikan mobil tinggal kita tekan power off, display off, dan ini juga bisa ngeset untuk head up display-nya. Nah, untuk head up display-nya bisa kita set. Serta dia juga memiliki hill descent control, yang dimana dia akan mengendalikan laju mobil itu ketika mobil sedang di turunan. Nah, dia juga dapat auto hold, dan ini salah satu fitur yang cukup membantu, yaitu mode APA ini. APA ini dia merupakan fitur autonomous, jadi dia bisa automatic parking out dan automatic parking in. Nah, untuk menyalakan fitur ini, kita harus menggunakan seatbelt dulu untuk pengemudi, dan kemudian kita tinggal tekan automatic parking out-nya. Nah, ini kita akan coba langsung untuk mode automaticnya. Ini kita pakai seatbelt. Kita menggunakan seatbelt. Nah, ketika kita pakai seatbelt, dia akan langsung muncul untuk posisi mobil itu mau keluar ke arah mana. Cuman untuk ini, karena kita parkirnya agak miring juga tadi, dia akan error untuk pembacaannya. Karena untuk garisnya ini, dia nggak terlalu kebaca untuk di kiri kanannya. Nah, jadi dia keluarnya itu nyamping seperti ini. Harusnya dia parkirnya itu lurus. Nah, kita akan coba benerin dulu untuk posisi parkirnya. Nah, ini kita udah benerin posisi parkirnya ke kotak yang lurus ini. Nah, ini kalau kita lihat untuk setiap parking slot ini dia akan kedetek. Namun untuk yang garisnya agak patah-patah itu dia nggak terlalu kedetek, sehingga akan seperti ini. Nah, ini kita lihat untuk yang automatic parking out-nya. Sekarang dia udah ada modenya. Ini kita mau keluar ke arah kiri, kanan, maupun kita mau keluar lurus. Nah, ini untuk kali ini kita akan coba untuk keluar yang ke kiri, ke arah kiri. Dan kita akan tekan aja start parking out. Nah, ini tangan saya nggak megang. Kaki juga nggak dituas gas dan rem. Dia akan bergerak sendiri. Nah, kita tinggal tunggu aja. Dia akan keluar. Nah, ini juga dia meluruskan lagi mobilnya setelah keluar dari parking slot. Mundur. Nah, ini posisi mobil udah keluar dari parking slot kita. Nah, gimana kalau kita mau parkir lagi? Kita bisa tekan parking, automatic parking in-nya. Nah, ini kita harus maju sedikit untuk mencari parking space. Dia akan bisa mencari parking space itu kalau kecepatan mobil kita kurang lebih di 30 km per jam. Kita akan lihat. Nah, ini kan dia nemu nih tempat parkir nih. Bentar. Nah, untuk posisi parkir ketemu. Ini kita tinggal tekan aja seperti ini. Dan kita tekan start parking. Nah, ketika tekan start parking, kita juga lepas tangan, lepas kaki juga. Nah, kita tinggal biarin aja mobilnya untuk bergerak sendiri. Jadi ini sangat memudahkan kita ketika kita mau parkir. Itu sangat gampang. Kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, ini bisa dilihat ketika posisinya selesai, setirnya juga dilurusin lagi sama dia. Dan untuk posisi ininya dia akan balik ke P untuk posisi tos transmisinya. Nah, ini kita udah parkir, dan ini dia lurus dengan garis untuk parkirnya. Jadi dia cukup presisi, dan hanya dalam beberapa kali move dia udah bisa rapi seperti ini. Nah, kemudian
kita akan lanjut ke deret kedua. Tapi sebelum itu kita tadi ada yang ketinggalan. Untuk konsol tengahnya ini dia seperti ini, mirip seperti yang di 38 CSH kemarin. Dan ini juga ada lampunya di bagian dalam serta ada kisi-kisi AC. Jadi untuk di bagian konsolnya ini dingin. Sehingga kita kalau naruh minuman dan lain-lain ini cukup untuk ventilasinya sehingga minuman kita juga bisa dingin. Nah, ini modelnya juga buka ke samping seperti ini. Jadi kalau kita lagi taruh tangan kita di armrest dan penumpang ingin membuka glove box, ini nggak akan mengganggu untuk membuka konsol tengahnya. Tinggal kita tekan, nah dia akan kebuka seperti ini. Oke, untuk di bagian depan, untuk di bawahnya ini seperti biasa di ceri-ceri pada umumnya yang lain, dimana untuk di bagian depan ini dia ada soket charging dan juga ada port power outlet di bagian kanan. Nah, ini untuk tengahnya, di bawah ini juga masih cukup luas. Sekarang kita akan lanjut ke deret kedua mobil ini. Nah, ini kita akan masuk ke deret keduanya. Untuk di bagian depan ini tadi untuk posisi mengemudinya agak saya mundurin sedikit. Tapi untuk posisi agak dimundurin sedikit pun, ini masih menyisakan legroom 4 jari. Nah, kalau untuk posisi mengemudi saya, ini kurang lebih mungkin masih mengisikan 2 jari ekstra untuk penumpang baris kedua. Dan ini untuk lantainya dia juga rata hingga ke bagian tengah. Hingga untuk penumpang yang duduk di tengah ini juga kakinya masih bisa rata. Nah, untuk di baris kedua ini, kalau kita lihat, ini kita dapat curtain privasi yang bisa kita tarik dan kita cantolin ke sini. Dan untuk lampunya, dia modelnya ditekan seperti ini. Untuk di bagian pintu, kita juga dapat tweeter. Ini ambientnya juga ada di bagian bawah. Serta untuk material pintunya dia sama seperti material pintu depan. Untuk bagian atas dia soft touch, bagian tengah dia plastik. Dan untuk bagian dekat armrestnya ini dia soft touch semua hingga ke bagian armrestnya. Untuk bagian bawah dia soft touch juga. Dan yang paling bawah ini dia plastik materialnya. Nah, kalau kita lihat ke konsol tengah, untuk di konsol tengah ini kita sebagai penumpang belakang bisa menyelamatin AC, blowernya, dan ini juga kita dapat pendingin dan penghangat jok untuk di deret kedua. Jadi kita bisa pilih untuk pendingin dan penghangat jok. Nah, kita bisa nyelamatin juga, tinggal kita sentuh. Juga dapat kisi-kisi AC di bagian tengah dan di bagian samping, seperti di bagian sini. Nah, ini kita mendapatkan kisi-kisi AC juga. Untuk bagian atas ini dia ada panoramic sunroof, namun tidak kita buka karena untuk cuacanya lagi cukup panas untuk hari ini. Dan untuk di bagian belakang kita mendapatkan armrest juga yang sekaligus menjadi cup holder. Jadi ada 2 buah cup holder di bagian tengah ini. Oke, sekarang kita udah ada di unitnya yang tadi kita review, dan sekarang kita akan langsung untuk merasakan sensasi berkendara untuk mobil ini. Nah, sekarang ini posisinya kita udah ready to drive, dan ini tuas transmisinya dia di sebelah kanan seperti Chery yang lain. Tinggal tuasnya kita tekan gede, didorong ke bawah. Nah, ini kita lepas rem, dia udah jalan. Ini kalau kita di kecepatan rendah, ketika kita belokin setir, dia juga akan munculin kamera 360-nya untuk sebelah, untuk yang di setirnya. Misal kalau kita belok ke kiri, dia akan nampilin sisi kiri, dan sebaliknya untuk kanan, dia akan nampilin untuk kanan. Nah, ini untuk visibilitasnya ini sangat bagus, karena dia cukup besar juga ya untuk mobilnya. Untuk blind spot dia sangat minim. Nah, ini untuk ADAS-nya dia juga seperti Chery yang lain, yang dimana ketika ada motor dan
mobil, dia akan kedetek. Nah, dia juga ada warning untuk seatbelt penumpang belakang, yang dimana ketika penumpang belakang itu nggak pakai seatbelt, dia akan mengeluarkan bunyi warning. Ini untuk di dalam mobilnya ini, dia sangat kedap, dan untuk suara motor dan mobil yang melintas dia juga nggak terlalu berisik suaranya. Nah, ini kita lagi ada di mode Eco untuk sekarang. Untuk di mode Eco-nya ini dia cukup bagus. Untuk responsibilitas dari gasnya itu dia lebih pelan sedikit. Tapi harusnya ketika kita nantinya gas agak dalam, itu tenaga yang dikeluarkan harusnya sama aja. Nah, sekarang kita akan coba untuk tes. Ini kita nanti akan putar balik dulu. Nah, untuk mobil ini dia juga dilengkapi dengan ADAS yang tadi sudah saya bilang. Ini cukup kita tekan aja, dan dia sudah adaptif juga. Dan untuk setirnya dia juga akan menjaga tetap di lane. Nah, ini ketika mobil depan pelan, dia juga akan ikut pelan ketika ada objek yang menghalangi depannya. Nah, ini dia suruh kita untuk memegang setir. Nah, ini mobilnya walaupun untuk dimensinya dia cukup lebar dan cukup panjang juga, namun untuk rasa berkendaranya itu masih lumayan enak, karena untuk radius putarnya dia juga sangat baik. Ini kita bisa langsung mepet ke jalur kanan lagi setelah putar balik. Nah, ini kita lagi ada di mode Eco tadi, yang dimana kita akan coba. Ini dia juga ada navigasi. Nah, ini kita sekarang lagi di mode Eco, dan kita akan coba injak gasnya agak dalam. Ini di mode Hybrid Electric Vehicle. Jadi untuk dorongannya itu dia juga sangat oke, sangat kuat juga. Ini kalau kita mau lihat untuk ininya, kita bisa ke New Energy untuk melihat mesinnya nyala mati, dan juga untuk kondisi baterai dan elektrik motornya. Nah, ini untuk yang seri Tigo 9 CSH, seri 9 CSH ini, dia untuk elektrik motornya itu ada di depan dan belakang, dan dia juga dibantu dengan mesinnya. Jadi untuk total tenaga yang dihasilkan itu bisa mencapai 300-an PS, dan torsinya itu bisa mencapai hingga 600-an Nm. Itu untuk angka yang sangat besar, dan memang tenaga yang dirasakan juga cukup besar. Nah, sekarang kita di mode normal, kita akan coba. Kita akan coba di mode normal. Untuk di mode normal ini dia rasanya hampir mirip untuk respons gasnya dengan yang Eco mode, dimana dia itu agak sedikit lebih pelan responsnya, tapi tidak sepelan yang ketika di Eco mode. Jadi kalau gasnya itu kita injak,
dia lebih responsif dikit dibanding Eco Mode. Dan ini dia juga ada regenerative braking-nya, dimana dia bisa mengembalikan daya ke baterai ketika gasnya itu kita lepas. Nah, ini kita bisa lihat untuk energy recovery level kita bisa pilih high, sehingga rasa berkendaranya itu seperti mobil listrik yang ketika gasnya kita angkat aja dia udah agak ngerem. Nah, ini kita gas, kita lepas, nah dia akan pelan sekali, akan memelankan kendaraan dengan cukup kuat, yang dimana itu dihasilkan dari motor listriknya. Ini untuk jalanannya agak padat, jadi kita nggak bisa untuk tes akselerasi ya. Mungkin nanti ketika di depan sudah agak sepi, kita bisa tes untuk akselerasinya. Ini kita masih di mode normal dari tadi, dan dia juga ada mode EV Plus untuk mobil ini, yang dimana bisa kita setting dari bagian head unitnya. Nah, ini di bagian drive, power mode-nya ada hybrid electric vehicle, EV mode, dan EV Plus. Nah, ini sekarang kita lagi pakai mode autonomousnya, dan untuk jaraknya dia bisa di set juga untuk dekat jauhnya dengan kendaraan depan. Dan ini dia harus dipegang setirnya sekali. Nah, ini kita coba set ke jarak yang paling dekat. Untuk jarak yang paling dekat dia masih cukup aman, masih cukup jauh juga untuk jalan di perkotaan seperti ini. Dan ini kalau kita lihat untuk speednya itu dia bisa diatur per 1 km per jam dan per 5 km per jam. Ini kita coba set di 65 km per jam untuk maksimum speed dari cruisingnya. Namun karena kendaraan depan ini tidak sekencang itu, maka untuk kendaraan kita juga akan menyesuaikan dan menjaga jarak dengan kendaraan depan. Ini kalau kita lihat untuk setirnya dia juga belok-belok sendiri. Jadi dia mengikuti kondisi jalan. Nah, kita akan coba overtake dulu. Oke, sekarang kita akan override manual aja. Nah, sekarang sudah agak kosong jalanannya. Ketika tadi kan kita coba untuk di mode normal. Sekarang kita akan coba di mode sport. Normal mode. Kita akan di sport, Sport mode. yang dimana ini akan lebih responsif untuk gasnya. Dan ini kita sekarang dari kecepatan kurang lebih di 50 km per jam. Kita akan coba gas habis. Ini untuk torsinya sekitar 600 Nm, dan itu sangat cepat untuk akselerasinya. Karena tadi untuk gasnya habis itu dia langsung menyalurkan roda dari dinamo motor listriknya dan mesinnya juga menyalurkan juga untuk membantu sedikit. Serta mobil ini dia juga karena dia di hybrid, jadi dua-duanya itu bekerja secara berbarengan. Kemudian untuk mode traksi ini kita nggak bisa coba untuk mode traksinya, karena untuk kondisi-kondisi itu kita nggak bisa temuin di sini. Jadi kita akan coba untuk di mode-mode eco, normal, dan sport aja. Nah, ini kita juga akan tes untuk limbungnya mobil ini untuk stability test. Ini kita di mode sport dalam posisi setengah lingkaran. Nah, ini untuk mobilnya itu dia untuk tractionnya dia sangat kuat, dan tadi itu kalau kita lihat untuk di assist dengan komputernya juga sangat baik, karena mobilnya itu tadi agak ngebuang sedikit namun bisa di recover lagi dengan komputernya. Oke, jadi begitulah untuk rasa berkendara dan juga untuk sekilas dari mobil ini. Terima kasih untuk menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kalian tertarik dengan Chery Tiggo 9 CSH ini, kalian bisa langsung datang ke Chery Pontianak, yang nanti alamatnya akan ada di kolom deskripsi di bawah. Sekian dari saya, terima kasih.